Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak Sagittarius ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2020. Jadi reading kali ini berlaku untuk single maupun couple, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau begitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke. Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 10 cawan, terus Wheel of Fortune, King of Pentacles, The Hermit, 7 pedang, The Lovers, Knight of Pentacles, kartu Death, The Star, dan kartu Page of Wands. Oke, terus tema kalian untuk bulan Juli 2020 nanti adalah kartu 3 pedang. Oke. Jadi perlu untuk bersabar di sini ya. Dengan kartu 3 pedang, beberapa dari kalian di sepanjang bulan Juli nanti mungkin akan cukup merasa frustasi sekali dalam hubungan asmara. Ya, di sini mungkin ada sebuah faktor kekecewaan yang mungkin akan terjadi ya dalam hubungan cinta kamu. Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar di sini ya. Soalnya kartu ini melambangkan rasa frustasi dan kekecewaan. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple ya. Misalnya bagi yang lagi single, mungkin di sini kamu sedikit frustasi ketika lagi menantikan kejelasan dari orang yang kamu sukai misalnya ya, lagi merasa frustasi bagaimana caranya untuk mendekati dia kembali ya, merasa frustasi ketika harus melakukan suatu hal di depan dia. Di sini kalian merasa kecewa, mungkin akan sedikit kecewa dengan apa yang dilakukan oleh seseorang yang kamu sukai. Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar ya. Begitu juga bagi yang lagi couple, mungkin di sini ada sebuah faktor kekecewaan yang akan terjadi dalam hubungan cinta kalian berdua. Di sini mungkin kalian merasa kecewa berat dengan apa yang dilakukan oleh pasangan kamu. Ya, jadi apapun masalah yang kalian berdua hadapi, perlu untuk lebih bersabar ya. Kalau bisa diskusikan secara terbuka satu sama lain untuk menghindari pertengkaran ataupun kesalahpahaman. Ya, dengan kartu ini kalian mungkin akan sedikit kecewa dan frustasi dalam hubungan cinta ya dengan seseorang di sepanjang bulan Juli. Jadi perlu untuk berhati-hati. Terus di bawahnya ada kartu The High Priestess. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces ya. Selain itu, kartu ini melambangkan rahasia. Jadi artinya beberapa dari kamu mungkin akan menghadapi sebuah rahasia. Misalnya mungkin ada seseorang yang ingin merahasiakan sesuatu hal dari kamu. Yang nantinya ujung-ujungnya akan membuat kamu merasa kecewa dan frustasi di sini. Ya, jadi perlu untuk berhati-hati. Mungkin ada seorang yang ingin melakukan suatu hal di belakang kamu. Jadi perlu untuk berhati-hati ya bagi kamu yang sedang couple maupun single. Oke? Terus jangan lupa dengan kartu The High Priestess, gunakan feeling dan intuisi kamu ketika harus mengambil keputusan penting dalam hubungan asmara ya dalam bulan Juli nanti. Oke? Terus di bawahnya ada kartu 6 cawan dan kartu 4 koin. Jadi artinya dengan kartu 4 koin ini, beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin lagi menantikan sebuah kabar berita dari orang yang kamu sukai. Misalnya mungkin lagi menantikan kejelasan dari seseorang, menantikan kabar dari mantan, dari seseorang yang pernah kamu sukai, ya. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian. Jadi ada sebuah kabar berita yang telah kamu nantikan akhir-akhir ini, dan dengan kartu 6 cawan di sebelahnya, mungkin akhir-akhir ini kalian terlalu sibuk bernostalgia ya, terlalu memikirkan masa lalu, belum bisa move on ceritanya dari seseorang. Ya, di sini kalian masih memikirkan secara terus-menerus hubungan cinta yang pernah kamu lalui bersama dengan seseorang, masa-masa indah yang pernah kamu lalui dengan orang yang kamu sukai tersebut. Ya, ini sudah kamu lakukan akhir-akhir ini. Oke, jadi perlu untuk selalu berpikir positif. Oke, terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu 10 cawan dan kartu Wheel of Fortune. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Oke, terus dengan kartu 10 cawan, beberapa dari kamu di minggu pertama mungkin akan menikmati sebuah faktor kebahagiaan. Ya, di sini perasaan kamu akan kembali senang dan merasa bahagia sekali ya ketika mendekati seseorang, ya merasa puas ketika berada di dekat dia. Jadi kondisi kamu sebenarnya di minggu pertama sangat positif dengan kombinasi kedua kartu ini. Ada sebuah faktor keberuntungan juga yang akan kamu lalui bagi single maupun couple. Ya, ada sebuah perubahan positif ke arah yang lebih baik lagi dalam hubungan asmara di minggu pertama, yang nantinya justru akan menimbulkan kebahagiaan bagi kamu. Di sini perasaan kamu cukup merasa puas. Puas dengan apa yang kamu miliki, puas dengan apa yang kamu lalui, ya, puas ketika berada di dekat dia, dan sebagainya.
Jadi ada sebuah faktor kebahagiaan yang akan terjadi di minggu pertama yang nantinya akan menimbulkan sebuah perubahan positif. Oke, di minggu pertama. Oke, terus at the foundation ada kartu King of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Terus selain itu ya, dengan kartu ini mungkin di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya, beberapa dari kamu mungkin terlalu fokus dengan karir, fokus untuk bekerja, fokus cari uang, ya. Mungkin di sini kalian tidak memiliki banyak waktu luang untuk memikirkan urusan asmara selama ini, ya. Mungkin dengan kartu ini beberapa dari kamu lagi fokus dengan keluarga, fokus untuk mengurus rumah tangga dan sebagainya, ya. Ini sudah kamu lakukan selama ini. Terus at the recent past ada kartu the Hermit. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Virgo di sini, ya. Terus selain itu dengan kartu the Hermit di sepanjang bulan Juni kemarin, beberapa dari kamu mungkin lagi menjalani proses pembelajaran, lagi ingin mempelajari sesuatu hal. Misalnya mungkin lagi ingin mempelajari karakter dan kepribadian orang yang kamu sukai, ya. Lagi ingin mempelajari bagaimana caranya untuk memperbaiki sebuah hubungan, bagaimana caranya untuk mendekati orang yang kamu sukai, menarik perhatian dia kembali dan sebagainya, ya. Jadi intinya ada sebuah proses pembelajaran yang telah kamu lakukan di bulan Juni kemarin. Bagi yang lain dengan kartu ada Hermit ini, mungkin kalian telah meluangkan waktu sendirian untuk berpikir dan melakukan sebuah analisa ulang dalam hubungan asmara. Ya, di sini kamu intinya lagi ingin memikirkan, ingin meneliti kembali apa saja yang sudah kamu lalui selama ini. Apa saja yang sudah kamu lakukan dalam hubungan asmara di antara kalian berdua. Ya, ini sudah kamu lakukan di bulan Juni kemarin. Oke. Terus di sebelah atas ada kartu 7 pedang. Jadi artinya, di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu mungkin akan merasa mudah gampang curiga dengan seseorang. Soalnya kartu ini melambangkan kecurigaan. Ada sebuah faktor kecurigaan yang akan timbul di sini. Di sini kalian seolah-olah tidak percaya dengan seseorang 100%. Ya, tidak percaya dengan pasangan kamu, dengan orang yang kamu sukai, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua, ya. Sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya 3 pedang tadi. Faktor kekecewaan mungkin akan terjadi dikarenakan di sini kalian yang nantinya akan menimbulkan sebuah rasa kecurigaan, ya. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu The Lovers. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Gemini, ya. Terus selain itu di minggu kedua mungkin kalian akan siap untuk mengambil sebuah keputusan dalam hubungan asmara. Di sini kalian dihadapkan ke dalam sebuah pilihan penting, ya. Apa saja harus dilakukan, langkah seperti apa yang harus dilakukan, ya, di minggu kedua. Di sini kalian akan mensortir, kira-kira pilihan seperti apa, keputusan seperti apa yang harus diambil di antara kalian berdua. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple. Misalnya bagi yang lagi single, mungkin di sini kalian ingin memutuskan apakah ingin mendekati orang yang kamu sukai apa enggak, ya, dan sebagainya. Bagi yang lagi couple hampir sama, di sini mungkin ada sebuah keputusan, apakah ingin mempertahankan kelanjutan hubungan kalian berdua apa enggak nantinya, ya. Di minggu kedua. Akan tetapi dengan kartu 3 pedang sebagai tema utama perlu untuk berhati-hati, ya. Soalnya di sini kalian akan merasa gampang frustasi ketika berbicara, ketika ingin menyampaikan pendapat di hadapan di hadapan orang yang kamu sukai, ya, di minggu kedua. Oke. Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya di minggu ketiga nanti di sini kalian akan bergerak dengan cukup hati-hati, sangat pelan-pelan sekali, tidak ingin terburu-buru ketika harus menghadapi orang yang kamu sukai tersebut. Ya, di sini kalian ingin pelan-pelan. Ya, di sini kalian ingin pelan-pelan ketika PDKT dengan seseorang, ketika ingin memperbaiki sebuah hubungan, ya, cenderung ingin berhati-hati. Mungkin dikarenakan takut mengalami sebuah kegagalan dalam hubungan asmara yang nantinya justru akan membuat kamu kembali berhati-hati di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu Death. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Scorpio, ya. Bisa juga dengan zodiak Aquarius dengan kartu The Star ini. Oke. Terus selain itu, ya, dengan kartu Death ini mungkin di minggu ketiga orang lain akan menilai kamu lagi mengalami perubahan. Ya, perubahan cukup penting dalam hidup kamu. Oke. Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga. Terus di sebelah sini ada kartu The Star. Jadi artinya di minggu ketiga, di sini kalian lagi berharap bahwa bisa kembali percaya diri dalam hubungan asmara. Berharap bahwa bisa kembali termotivasi. Berharap bahwa kamu bisa kembali optimis dalam langkah maju ke depan di minggu ketiga. Ya, soalnya dengan kartu Knight of Pentacles di minggu ketiga kalian akan cenderung berhati-hati sekali
Ketika ingin menarik sebuah kesimpulan, ketika ingin mendekati seseorang, ya, ketika ingin berbicara dengan pasangan kamu dan sebagainya. Sehingga dengan kartu The Star, di sini kalian lagi berharap bahwa bisa kembali percaya diri ketika berbicara di hadapan dia, ya, di minggu ketiga. Oke. Terus energi kamu di minggu keempat adalah kartu Page of Wands. Jadi artinya di minggu keempat beberapa dari kalian akan menerima sebuah kabar berita, akan mendengarkan sebuah berita baru dari orang yang kamu sukai, ya, dari pasangan kamu, dari pacar, ya, dari mantan misalnya dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah kabar berita yang akan kamu terima. Akan tetapi dengan kartu 3 pedang sebagai tema utama perlu untuk berhati-hati, ya. Mungkin di sini kamu akan mengalami sebuah rasa frustasi, cukup frustasi ketika mendengarkan kabar tersebut nantinya. Ya, jadi perlu untuk berhati-hati di minggu keempat. Jadi apapun masalah asmara yang akan kamu lalui perlu untuk lebih bersabar, ya. Hadapi semuanya dengan tenang dan santai, ya. Tidak usah terlalu dipikirkan. Soalnya dengan kartu 3 pedang sebagai tema utama, mungkin beberapa dari kamu akan merasa kecewa berat dengan seseorang, bagian lain mungkin cukup merasa frustasi dalam menjalani hubungan cinta dengan seseorang di dalam bulan Juli nanti, ya. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif dan bersabar. Oke? Kayaknya segitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.